Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi dengan saya Hairiah Nurul Insani. Di video kali ini saya akan melakukan sebuah percobaan, yaitu tumbuhan peka terhadap rangsang cahaya sinar matahari. Penasaran gak sih gimana sih caranya? Yuk mari kita simak bersama-sama apa aja sih alat dan bahan yang diperlukan, lalu bagaimana cara melakukannya. Nah teman-teman, terkait alat yang digunakan yaitu 2 buah gelas plastik dan kapas wajah 2-3 cm. Untuk bahannya yaitu 16 biji kacang hijau, masing-masing gelas berisi 8 biji kacang hijau dan juga air secukupnya. Untuk cara kerjanya yaitu siapkan 2 buah gelas plastik, di mana ini adalah gelas pertama dan ini adalah gelas kedua. Nah, gelas pertama itu adalah tumbuhan yang terkena cahaya sinar matahari, sedangkan gelas yang kedua itu adalah tumbuhan yang tidak terkena sinar cahaya matahari. Nah, untuk langkah atau tahap-tahapnya itu, yang pertama itu siapkan gelas plastik, alasi dengan kapas dengan ketebalan kurang lebih 1 cm. Kemudian yang kedua, basahi kapas dengan air, usahakan jangan sampai terlalu basah atau terendam. Kemudian yang ketiga, simpan benih kacang hijau di atas kapas, simpan sekitar 8 butir kacang hijau di setiap gelasnya. 8 butir di gelas pertama, 8 butir di gelas kedua. Tempat penyimpanannya itu untuk gelas ke-1 itu diletakkan di bawah sinar cahaya matahari. Sedangkan untuk gelas yang kedua itu diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Oke teman-teman, berdasarkan hasil percobaan dan pengamatan saya, pada gelas pertama, di hari pertama, yaitu tinggi tunasnya itu 1,5 cm, kondisinya itu tumbuh tunas dan ada warna ungu-ungu. Terus pada gelas kedua, itu tingginya itu juga sama, 1,5 cm, kondisinya juga itu sama, tumbuh tunas. Pada hari kedua, pada gelas pertama, yaitu tingginya itu 3 cm, kondisinya itu baik, segar, hanya saja cuma naik 1 cm dari hari sebelumnya. Pada gelas kedua, itu tingginya itu 5,5 cm, kondisinya itu baik, segar, tunas yang paling tinggi 5,5 cm. Namun, tunas yang lainnya berkisaran 2,5 sampai 3,5 cm. Pada hari ketiga, tingginya itu pada gelas pertama itu 3,5 cm. Kondisinya itu pada hari ketiga, tunas hanya naik 0,5 cm saja pada hari sebelumnya. Warnanya juga masih ada ungu-ungunya. Terus pada gelas kedua itu tingginya 10 cm. Kondisinya itu untuk tunas yang 5,5 cm di hari sebelumnya itu pada hari ketiga itu menjadi 10 cm. Dan untuk tunas yang lainnya sekitar 5-9 cm. Kondisi tunas pada hari ketiga ini sudah mulai ke arah yang agak ke kanan, yang dimana tunasnya tidak tumbuh ke atas tapi ke samping. Pada hari keempat, di gelas pertama tingginya itu 6 cm. Kondisinya itu baik, segar, dan batang lebih kokoh. 1 hari naik 2,5 cm untuk tinggi batangnya. Kemudian pada gelas kedua itu tingginya 18 cm. Kondisinya itu segar, tinggi yang sangat drastis daripada hari sebelumnya. Batangnya ke satu arah, seperti ke kanan, berat ke kanan, dan batangnya itu kurus, enggak yang tebal berisi gitu. Dan pada hari keempat ini sudah mulai 1 batang yang mati. Pada hari kelima, pada gelas pertama tingginya itu 8 cm. Kondisinya itu bagus, semakin segar dan subur. 1 hari berikutnya naik 2 cm. Batangnya lebih kuat meskipun gelas plastiknya digoyang-goyangin. Sedangkan pada gelas kedua ini tingginya itu 20 cm. Tumbuhan sudah mulai mati dan lemas meskipun sudah diberi tetesan air. Kemudian pada hari ke-6 di gelas
pertama itu tingginya itu 10 cm. Kondisinya itu semakin bagus dan kokoh batangnya, dan batangnya juga berwarna kuning, dan muncul daun terbuka di setiap batangnya. Nah, pada gelas kedua ini, tingginya itu 20 cm. Kondisinya itu sudah mulai buruk, dikarenakan batang kecambah tersebut sudah mulai mengkerut, tidak berisi. Dan yang terakhir di hari ketujuh ini, pada gelas pertama tingginya itu 14 cm, kondisinya itu baik, satu harinya itu naik cukup tinggi sekitar 4 cm, semakin kokoh dan kuat batangnya. Pada gelas kedua ini tingginya itu 18 cm, kondisinya itu buruk dan mati. Selain badan batangnya yang mengkerut, batangnya mulai lama-kelamaan itu mati meskipun sudah diberi tetesan air, dan juga tinggi badan batangnya itu menurun. Adapun kesimpulan dari hasil percobaan tumbuhan peka terhadap rangsang sinar cahaya matahari ini, yaitu yang pertama, tumbuhan 1 dan tumbuhan 2 pada hari pertama itu sama-sama muncul tunas. Kemudian yang kedua itu tumbuhan 2 pada hari kedua, tunasnya itu sudah mulai tinggi sekitar 5 cm. Kemudian yang ketiga, tumbuhan 1 pada hari kedua stuck di situ saja, hanya naik 1 cm saja. Tumbuhan tunas di ujungnya itu seperti berwarna ungu. Kemudian yang keempat, pada hari ketiga, keempat, kelima, tumbuhan kedua mengalami kenaikan tunas atau batang tumbuhan yang signifikan sekali. Yang kelima, pada tanaman pertama, di hari ketiga, keempat, kelima, paling hanya mengalami kenaikan tunas atau batang tumbuhan sekitar kurang lebihnya itu 3-5 cm. Kemudian yang keenam, pada hari kelima, tumbuhan kedua meskipun batangnya menjulang tinggi, namun badan batangnya itu tidak kokoh atau tidak kuat, gampang terbawa angin, dan sudah mulai satu batang yang mati. Kemudian yang ketujuh, pada hari kelima, tumbuhan pertama kokoh badan batang tumbuhannya, dan muncul daun-daun juga. Kemudian yang kedelapan, pada hari ketujuh, tumbuhan kedua rata-rata mati, meskipun sudah diberi tetesan air. Kemudian yang kesembilan, pada hari ketujuh, tumbuhan pertama subur. Cukup sekian percobaan saya dalam tumbuhan peka terhadap rangsang sinar cahaya matahari. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time video.